Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian pengimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-501 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wit Hendra sebagai Prabangkara, Naryo sebagai Presima, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Endang sebagai Nyai Sampar, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dengan sangat cepat, Badrawati yang dilanda cemas itu kemudian melenting, bagaikan bayangan setan. Badrawati segera melesat ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya Badrawati melihat perempuan yang bernama Nyai Sampar terduduk di dinding. Parameswara tidak lagi berada di pelukannya. Apa yang terjadi? Mana Parameswara? Baik, di bawah lari. Ya, hop, ya. Berhenti! Berhenti! Badrawati yang sangat cemas segera mengenjot segenap kemampuan aneh yang dimilikinya. Maka tubuhnya kemudian melesat bagaikan terbang. Tetapi meski Badrawati berusaha mempercepat larinya, namun bayangan berjubah merah yang membawa Parameswara itu tidak semakin terkejar, tetapi justru semakin jauh melesat. Hingga kemudian bayangan itu lenyap sama sekali. Hilang. Ya, para penyembah laknat, iblis setan alas. Hei, kembalikan! Kembalikan bayi itu padaku! Kembalikan! Cepat, kembalikan padaku! Badrawati
Badrawati mengaduk semua tempat, berlarian ke sana dan kemari, tetapi yang dicarinya tetap tidak berhasil ditemukan. Badrawati semakin panik dan gelisah, apalagi ketika dia membayangkan yang menculik Parameswara adalah umat Durga atau orang-orangnya. Badrawati merasa ngeri membayangkan bayi itu dibunuh. Entah apa yang harus dikatakannya jika bertemu dengan Kameswara atau Pinaka Swasti Ratu. Mereka tentu menyalahkannya. Bagaimana ini? Adik bayi hilang. Apa yang harus aku perbuat untuk mempertanggungjawabkan kepada Paman Kameswara? Bagaimana ini? Apa pula nanti yang harus aku katakan jika aku bertemu dengan Bibi Pinaka? Bibi Pinaka tentu akan menyalahkan aku. Apa yang harus aku lakukan? Beberapa saat lamanya Badrawati termangu di tempatnya berdiri. Dia memeras kepala untuk menemukan langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Tiba-tiba Badrawati terlonjak. Api! Kebakaran! Rumah Paman dan Bibi Sampar yang terbakar! Hop! Bagaikan berpacu dengan kecepatan angin, Badrawati melesat kembali menuju ke rumah Kiai dan Nyai Sampar. Kecemasannya kian membuncah melihat api yang menjilat-jilat berkobar membakar rumah itu. Di mana mereka? Di mana pemilik rumah itu? Apa yang terjadi dengan mereka? Perbuatan siapa ini? Berdebah! Jika sampai pemilik rumah itu mati terbakar, aku tidak akan mengampuni siapa saja yang telah melakukannya. Akan kubeset kulitnya. Kiai! Nyai! Di mana kau? Nyai Sampar! Nyai Sampar! Di mana kau? Apa yang terjadi denganmu? Kiai! Nyai! Aku yang berdosa. Akulah yang menyebabkan mereka dilanda bencana. Jika aku tidak kemari, mereka tidak akan mengalami malapetaka. Badrawati, setinggi gunung dosamu, Badrawati. Akhirnya api pun kemudian mereda. Yang tersisa tinggallah asap yang mengepul menyebarkan bau sangit. Mata bocah itu nanar memandang ke arah bara. Meski tidak terdengar sedu-sedannya, tetapi air matanya mengalir tak dapat dibendungnya. Namun tiba-tiba Badrawati nampak terkejut. Ketajaman pendengarannya mampu merekam sesuatu. Ada orang berlari cepat sekali ke arah ini. Siapa mereka? Badrawati bergegas melenting ke dalam pohon sawo. Tubuhnya melekat pada batangnya dan bagaikan menyatu dengan pohon itu sendiri. Badrawati menahan napas. Diserapnya segala macam suara yang bisa timbul dari setiap gerak tubuh atau tarikan napasnya. Dan sesaat kemudian, sebuah rumah terbakar, Paman. Dan bau daging hangus. Benar, Paman. Dan nampaknya penghuni rumah ini tidak bisa menyelamatkan diri dari kobaran api. Kasihan. Apakah kira-kira yang terjadi, anak mas? Sekedar rumah yang terbakar karena Damaruble dipancal tikus yang menyebabkan api berkobar. Aku tidak yakin hanya sesederhana itu, Paman. Siapapun kau yang berada di sekitar tempat ini, keluarlah. Kau tidak bisa bersembunyi lagi. Aku mampu mendengar suaramu. Meski kau menggunakan kemampuan untuk menyerap berbagai suara. Menampaklah Kisanak. Badrawati. Kau Badrawati? Mana Parameswara? Mana anak bule? Paman. Bagaimana Badrawati? Bunuhlah aku, Paman. Gila. Apa maksudmu, Apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan anakku? Bagaimana dengan anakku, Ayo, katakan Badrawati, katakan. Anak mas, tenang anak mas. Aku minta tenanglah. Katakan! Ayo katakan. Katakan apa yang terjadi pada Parameswara. Cepat, cepat! Bunuh saja aku, Paman. Nanti aku akan menuruti permintaanmu. Sekarang katakan dulu kepadaku, kenapa dengan anakku? Apa yang terjadi dengan Parameswara? Ayo cepat katakan. Apa yang terjadi dengan Parameswara? Orang tidak dikenal. Aku tidak tahu siapa. Orang itu berjubah merah telah menculiknya. Baru saja aku memburunya. Akan tetapi, aku tidak mampu, Paman. Titisan Durga itu yang melakukannya? Begitukah Badrawati? Benar begitu? Aku tidak tahu, Paman. Keparat! Meski dengan tersendat-sendat, Badrawati kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan sangat tegang dan seksama, Kameswara dan Tresima mendengarkan ceritanya. Dan manakala cerita itu telah usai, Kameswara berusaha mengendapkan diri. Dilemparkannya pandangannya ke arah sisa-sisa api. Badrawati. Bagaimana, Paman? Bagaimana? Maafkan Paman, Badrawati. Baru saja Paman telah kehilangan kendali. Tidak patut Paman membentak-bentak kau, karena kau bukan apa-apaku. Bahkan, aku seharusnya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kau lakukan selama ini. Jika sampai bayi itu lepas dari tanganmu, mungkin orang yang menculiknya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi darimu. Tidak, Paman. Aku tetap salah. Aku ceroboh. Lebih dari itu, aku bersalah kepada pemilik rumah itu. Mereka menjadi korban. Mereka berdua mati hangus terbakar karena aku singgah di rumah mereka. Badrawati, yakinkah kau bahwa yang mencuri bayi itu bukan Durga Parabandari? Aku
Aku tidak tahu, Paman. Wajahnya tidak nampak. Orang itu memakai topeng. Lalu, siapa yang membakar rumah itu? Juga tidak tahu, Paman. Tetapi jelasnya bukan orang yang aku kejar. Orang lain. Paman Bresima. Bagaimana anak mas? Menurut Paman, siapa kira-kira yang telah menculik anakku? Durga Parabandari? Ya, itu salah satu kemungkinan anak mas. Akan tetapi ada juga kemungkinan yang lain. Yang menculik anakmu itu bukan Durga Parabandari. Tetapi sesaat kemudian Durga Parabandari datang dan kemarahannya dilampiaskan dengan membakar rumah itu. Baiklah, kita tidak bisa berlama-lama berdekat-dekat. Mari kita kejar. Jangan sampai kita kalah cepat dari Durga Parabandari. Atau jika yang berhasil menculik anakku adalah Parabandari atau orang-orangnya, maka Parabandari tidak akan aku ampuni. Aku akan tumpas perempuan laknat itu beserta segenap orang-orangnya. Berselisih waktu kemudian, ketika hari mendekati saat datangnya fajar pagi, di tepi sebuah sungai yang meliu, Brahmana Loh Gawe yang tertidur dengan bersandar batu mendadak terbang. Brahmana Loh Gawe melihat Nyai Nawang Gumilang tertidur beralaskan tikar pandan yang selalu dibawanya. Namun yang membuat Brahmana Loh Gawe terkejut adalah seseorang yang tidak dikenal yang berdiri di depannya. Orang itu bertopeng dan berjubah merah. Siapakah kau di sana? Namaku Prabangkara Loh Gawe. Kau mengetahui namaku rupanya. Kalau begitu, apakah tidak sebaiknya Kisanak membuka topeng? Rasanya tidak wajar bagiku berbicara dengan seseorang yang menutupi wajahnya. Tidak perlu. Andai kata topeng ini aku buka sekalipun, kau tidak akan mengenali aku. Aku temui kau hanyalah untuk mengatakan bahwa sangat tidak pantas bagi seorang Brahmana sepertimu menempuh perjalanan dengan seorang perempuan. Apa sebenarnya yang kau maksud Kisanak Prabangkara? Apa yang aku katakan? Aku kira sudah cukup jelas loh kau di mataku. Apa yang kau lakukan terasa janggal dan tidak patut. Aku tidak melakukan apa yang kau tuduhkan Kisanak. Seorang Brahmana yang terkenal, bahkan dari tangan dingin Brahmana itu lahir seorang raja baru yang perkasa, Ken Arok, yang sekarang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Siapa sangka di sini aku menemukannya sedang bersama-sama dengan seorang perempuan cantik. Kisanak Prabangkara, terserah apa katamu. Akan tetapi aku tidak melakukan hal yang tidak patut dengan perempuan itu. Jika saat ini aku mengawalnya, adalah karena ada hal yang sangat penting. Tetap saja, aku tidak percaya loh kau. Kisanak, sebaiknya buka topengmu itu. Dengan membuka topeng kita bisa berbicara dengan lebih lapang. Tidak ada gunanya loh kau. Lalu apa maksudmu menemui aku di tempat ini? Karena aku ingin menolongmu. Oh ya, aku merasa tidak sedang membutuhkan pertolongan. Ada sang Brahmana loh kau. Jika kau bersama-sama dengan perempuan itu, maka kau akan terjerumus ke dalam kubangan yang sangat tidak patut dialami oleh Brahmana. Nah, bagaimana seandainya perempuan itu aku minta? Apakah kau keberatan untuk melepaskannya? Brahmana Loh Gawe termangu. Sekilas dia mengangguk-angguk. Namun yang sekilas itu mampu mengantarkan Brahmana Loh Gawe untuk mengambil kesimpulan bahwa persoalan yang dibawa orang bertopeng kulit berjubah merah semerah darah itu bukanlah persoalan yang sederhana. Orang bertopeng ini sudah mengenal aku dengan baik. Ia menggunakan topeng adalah agar aku tidak mengenalinya. Ia mengenakan topeng adalah supaya aku tidak mengenalinya. Lalu siapakah dia? Ia meminta Nyai Nawang Gumilang. Dengan demikian jelas ia mengetahui apa peran Nyai Nawang Gumilang. Bagaimana loh kau? Apakah kau tidak mau menyerahkan perempuan itu kepadaku? Untuk apa Kisanak? Bukankah sudah aku katakan apa alasannya? Aku bermaksud menolongmu, melepaskan diri dari jeratan kecantikan orang itu. Jika aku menghendakinya, tak menjadi soal, karena aku bukan seorang Brahmana. Jangan melingkar-lingkar dan menganggap aku seperti anak kecil Kisanak. Katakan saja terus terang, untuk apa sebenarnya kau menginginkannya? Aku menginginkannya untuk menjadi istriku. Menilik suaramu, kau tentu sudah tua, bahkan mungkin setua aku. Apakah dalam usiamu yang menjelang mati, seperti sekarang ini, kau masih menginginkan hangat pelukan seorang perempuan? Ya, mengapa tidak? Cukup dengan segala omong kosong. Hayo, buka topengmu itu. Aku ingin melihat siapa sebenarnya kau. Jangan, wajahku buruk sekali. Aku sangat malu kalau wajahku yang sangat tidak tampan ini sampai diketahui oleh orang lain. Jangan membual dan bercanda Kisanak.
Jangan berteka-teki. Sebaiknya buka jati dirimu. Dan marilah kita berbicara. Oh, tidak loh gawe. Aku tidak mungkin membuka topengku. Nah, sekarang cepat jawab permintaanku. Bagaimana? Apakah kau tidak mau memberikan perempuan cantik itu kepadaku? Brahmanaloh gawe menoleh ke arah Nyai Nawang Gumilang yang tertidur lelap. Semula Brahmanaloh gawe merasa heran mengapa Nyai Nawang Gumilang tidak terbangun oleh ribut-ribut yang terjadi itu. Namun ketajaman mata hati Brahmana itu kemudian memang melihat meski samar-samar kekuatan sirap yang menyebar. Jangan terlalu lama memandangnya loh gawe. Lihat pakaiannya tersingkap. Bagaimana loh gawe? Kau tidak keberatan bukan? Katakan, apa sebenarnya yang kau kehendaki atas perempuan itu, Kisana? Kau tidak percaya juga. Bukankah sudah aku katakan? Aku bukan anak kecil, Kisana bertopeng. Tidak pantas jika kau memperlakukan aku seperti anak kecil. Kau pasti mengetahui sesuatu yang terdapat dan dimiliki oleh perempuan itu yang menyebabkan kau bermaksud membawanya. Oh, tentu. Karena ia seorang perempuan. Kau kaki tangan perempuan yang mempunyai 3 buah mata itu. Loh gawe, bicaramu semakin tidak aku mengerti. Sekarang cepat katakan, boleh atau tidak? Aku sudah tidak telaten. Bagaimana kalau tidak boleh? Apakah kau akan memaksa mengambilnya dari tanganku? Oh, tentu saja aku akan lebih senang jika kau mau menyerahkan. Baiklah, aku berkeputusan tidak akan aku serahkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan kembali. Rupanya sia-sia aku datang kemari. Yang aku temukan ternyata seorang Brahmana yang telah kehilangan kebrahmanaannya. Aku pergi loh kau. Dan jangan salahkan aku jika besok akan tersebar berita yang mungkin menyakitkanmu tentang Brahmana Logawi dan seorang perempuan cantik. Jangan salahkan aku. Brahmanaloh gawe memandang orang bertopeng itu yang berjalan menjauh, semakin jauh. Namun tiba-tiba orang bertopeng berjubah merah itu berhenti dan kemudian berbalik. Dia memberikan senyumnya yang terakhir. Brahmanaloh gawe kemudian melihat wujud orang bertopeng itu semakin lama semakin kabur, memudar dan memudar untuk kemudian lenyap sama sekali. Itu suatu jenis aji panglimuna. Lenyap. Maaf loh gawe, perempuan ini harus aku bawa. Jangan. Brahmanaloh gawe sama sekali tidak menduga jika orang berjubah merah yang melenyapkan diri dalam ajian panglimunan itu tiba-tiba muncul kembali di belakangnya. Di dalam tubuh Brahmanaloh gawe yang ringkih itu mengendap ilmu kanuragan yang tinggi. Brahmanaloh gawe segera mengejar orang berjubah merah itu. Segenap kemampuan yang dimilikinya diperasnya hingga tuntas. Itulah sebabnya Brahmanaloh gawe melesat bagaikan terbang. Namun ternyata jubah merah yang menggunakan nama Prabangkara itu memang luar biasa. Dia mampu bergerak cepat sekali untuk kemudian tidak tersusul. Cepat sekali larinya. Siapa orang itu? Apa maksudnya menculik Nyai Nawang Gumilang? Ia melakukannya tentu karena Nyai Nawang Gumilang memiliki raja aneh di telapak tangan kanannya itu. Lain tidak. Ceritanya mengenai keinginan untuk memperistrinya itu tentu sebuah kebohongan. Omong kosong. Itu sekedar alasan. Orangnya Uma Durga Katia. Gawat jika benar demikian. Nasib Nyai Nawang Gumilang akan menjadi sangat buruk jika jatuh ke tangan Durga para Bandari. Tapi benarkah orang berjubah merah itu mempunyai hubungan dengan titisan perempuan yang jahat dari masa silam itu? Sulit sekali mengetahui. Kemungkinan manakah yang paling benar? Waktu terus bergerak terasa sangat cepat, terutama bagi Kamaswara yang diburu-buru keinginan untuk segera mengetahui nasib anaknya. Berbagai tempat telah dijelajahinya, namun seperti lenyap di telan bumi. Para Meswara dan orang berjubah merah bertopeng kulit itu tidak diketahui jejaknya. Apalagi yang harus kita kerjakan, Paman Wasi Bresima? Kawasan sekitar ini telah kita jelajahi. Semua tempat telah kita aduk, namun kita tidak menemukan jejak apapun. Ya, tetapi itu bukan berarti anak mas menjadi putus asa. Aku tidak akan putus asa, Paman Bresima. Apapun akan aku lakukan untuk melindungi anakku dari ancaman mara bahaya. Tetapi, aku sangat cemas. Aku cemas para Meswara telah jatuh ke tangan titisan Warakenya itu. Mungkin anakku sekarang telah... Belum
belum. Apa yang kau katakan, Badrawati? Adik bayi masih hidup. Bagaimana caramu meyakininya? Aku bisa merasakannya, Paman. Adik bayi masih hidup. Ia belum mati. Aku memiliki raja seperti yang dimilikinya. Itulah sebabnya aku seperti mempunyai hubungan batin yang erat. Hubungan itu masih aku rasakan. Artinya, adik bayi itu masih hidup. Semoga apa yang kau ucapkan itu benar, Badrawati. Ya, bisa jadi. Orang yang berjubah merah memakai topeng kulit itu bermaksud baik. Barangkali ia adalah salah seorang dari 5 orang yang memiliki Raja Kalacakra itu, anak mas. Bagaimana, Badrawati? Apakah kau bisa melihat telapak tangan orang itu? Tidak, Paman. Jaraknya terlampau jauh. Mungkin kau bisa menandainya dengan ketajaman perasaanmu? Juga tidak. Saat itu, aku terlampau tegang. Sehingga aku tidak sempat memperhatikannya. Kita harus temukan perempuan bermata 3 itu secepatnya. Ia merupakan jawaban dari teka-teki yang sulit dicari jawabnya ini. Seperti ada setan lewat yang kemudian meminta perhatian. Suasana kemudian menjadi hening. Masing-masing larut di dalam angan-angan mereka. Badrawati yang kemudian memecah kesunyian itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.